Shalom, selamat malam anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Malam hari ini Ibu Li senang sekali bisa menyapa kalian walaupun secara online. Malam hari ini Ibu Lili rindu sekali mengajak kalian untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini tak lupa kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati perenungan kami malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Injil Lukas. Yuk kita buka Alkitab kita. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Udah siap semuanya? Ibu Lili akan bacakan buat kalian. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Nah, adik-adik, setelah genap 8 hari, bayi Yesus disunat dan diberi nama Yesus, sesuai dengan apa yang diberitakan malaikat kepada Maria. Nah, setelah genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, maka Maria dan Yusuf pergi ke bait Allah untuk menyerahkan bayi Yesus kepada Allah. Dan karena keluarga Maria dan Yusuf keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang kaya, mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini adalah seorang yang mengasihi Allah. Dia hidup benar dan hidup saleh. Allah berjanji kepada Simeon bahwa Simeon ini tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, melihat juru selamat. Suatu hari Roh Kudus memimpin Simeon untuk datang ke bait Allah. Sama seperti Maria dan Yusuf datang ke bait Allah. Waktu Simeon berada di bait Allah, Simeon bertemu dengan Maria dan Yusuf dan juga bayi Yesus. Waktu melihat bayi Yesus, Simeon langsung mengenali bahwa bayi Yesus adalah Mesias. Simeon sangat bahagia ketika melihat bayi Yesus. Simeon menggendong bayi Yesus dan memuji Allah. Simeon sangat bersukacita. Simeon berkata bahwa dia siap untuk mati karena sudah melihat bayi Yesus. Simeon menceritakan semuanya kepada Maria tentang Yesus, tentang Mesias yang telah dijanjikan. Maria dan Yusuf sangat terkejut karena mendengar apa yang dikatakan oleh Simeon. Maria tahu bahwa Simeon telah mendengar semuanya itu dari malaikat Tuhan, sama seperti apa yang didengar oleh Maria. Di situ adik-adik ada seorang yang bernama Hana, yaitu seorang nabi. Hana ini sudah berumur 84 tahun. Hana
tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam Hana ini berdoa dan juga berpuasa. Dan ketika Hana melihat bayi Yesus, Hana pun juga bersyukur dan bersukacita. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf dan juga bayi Yesus meninggalkan bait Allah dan mereka pulang ke Nazaret yang di Galilea. Nah, adik-adik, dari perenungan kita malam hari ini ada dua hal yang harus kita ingat. Satu, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Yang kedua, ketika Allah berjanji, Allah selalu menepati janjinya. Allah berjanji kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias, sebelum melihat juru selamat, yaitu bayi Yesus. Dan Allah menepati janjinya. Simeon melihat bayi Yesus. Simeon tetap setia adik-adik sampai dia di usianya yang sudah tua, dia tetap menantikan Mesias. Dan betul, Simeon bertemu dengan Mesias, yaitu bayi Yesus. Dari perenungan kita malam hari ini, apa ya yang kita dapat? Satu saja, yaitu ketika kita berjanji, kita memiliki Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Allah ketika berjanji, dia selalu menepati janjinya. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, kita pun ketika berjanji, kita juga harus menepati janji itu. Dan kita juga harus sama seperti Simeon, selalu setia menantikan janji Allah, yaitu Yesus berjanji untuk datang kedua kali. Dan apa yang kita lakukan sambil menunggu janji Allah? Kita melakukan kehendak Allah. Kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita rajin untuk beribadah walaupun secara online. Nah, itu adalah anak-anak Allah, anak-anak yang setia, sama seperti Simeon yang setia menantikan janji Allah. Sebelum kita beristirahat, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau seperti Simeon yang setia menanti janji Tuhan. Dan kami juga berjanji Tuhan, ketika kami berjanji, kami juga harus menepatinya. Seperti Engkau yang telah berjanji dan Allah selalu menepati janji itu. Dan malam hari ini kami mau beristirahat. Tuhan berkati istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.